Industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Sudarto, kuliah di Fakultas Ubara Universitas Bhayangkara Surabaya. Dengan ini saya akan mempresentasikan dengan 4 era perkembangan teknologi informasi. 4 era penyebab utama terjadinya era globalisasi adalah karena perkembangan pesat teknologi informasi. Secara garis besar ada 4 periode atau era perkembangan sistem informasi yang dimulai dari pertama kali ditemukannya sebuah komputer hingga saat ini. Keempat era tersebut terjadi tidak hanya karena dipicu oleh perkembangan teknologi komputer yang sedemikian pesat. 4 era perkembangan teknologi informasi terdiri dari 1. Era komputerisasi. Periode ini dimulai sejak tahun 1960-an ketika mini komputer dan mainframe diperkenalkan di perusahaan seperti IBM ke dunia industri. Pemakaian komputer di masa ini ditunjukkan untuk meningkatkan efisiensi karena terbukitnya untuk pekerjaan tertentu. 2. Era teknologi informasi. Di awal tahun 1970-an, teknologi PC atau personal komputer mulai diperkenalkan sebagai alternatif pengganti mini komputer. Kegunaan komputer ini tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi, namun lebih jauh untuk mendukung terjadinya proses kerja yang lebih efektif. Di era kedua ini, setiap individu di organisasi dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi komputer seperti untuk mengolah database spreadsheet maupun processing atau end user computing. Yang ketiga, pada era reformasi tidak seperti era kedua sebelumnya yang lebih menekankan pada unsur teknologi. Pada era manajemen, perubahan ini lebih ditekan adalah sistem informasi, di mana komputer dan teknologi informasi kita dapat mengenai sistem tersebut ditekankan oleh beberapa ahli manajemen bahwa perusahaan yang menguasai informasi lah yang memiliki keunggulan kompetitif di dalam bidangnya. Dan oleh karena itu, kunci dari kinerja perusahaan adalah proses yang terjadi dalam perusahaan back office maupun yang langsung bersinggungan dengan pelanggan front office. Bahwa di era tahun 1990-an terlihat banyak sekali perusahaan yang melakukan BPR atau business process reengineering atau restrukturisasi, implementasi ISO 9000-an, implementasi IGM, instalasi yang pemakaian sistem informasinya corporate atau SaaS or Kanban dan lain sebagainya. Di era globalisasi yang keempat, di era globalisasi informasi, era terakhir ini ke dalam sejarah reformasi informasi pertengahan tahun 1980-an
perkembangan di bidang teknologi informasi. Para praktisi teknologi informasi yang dahulu bekerja sama dalam penelitian untuk memperkenalkan internet ke dunia industri pun secara jujur mengakui bahwa mereka tidak pernah menduga perkembangan internet akan menjadi seperti ini. Selanjutnya dasar hukum Moore, hukum Metcalfe, dan hukum Cauchy dalam perkembangan IT. Teknologi telah berkembang dari generasi ke generasi, mulai dari generasi komputer mini ke komputer mikro, clean atau server, bahkan sampai saat ini perkembangan internet. Kalau pada era abad 18, hukum kekekalan energi atau Newton dan Einstein telah memberikan inspirasi dan teknologi permesinan sebagai generik teknologi. Dan abad ke-21 yang memberikan inspirasi adalah hukum Moore, hukum Metcalfe, dan hukum Cauchy. Di antaranya ketiga hukum itu dapat kita artikan menjadi satu hukum Moore atau pencetus hukum ini adalah Gordon Moore yang merupakan seorang insinyur elektrik dan pendiri Intel Company atau perusahaan chip komputer terbesar. Bunyi hukum Moore adalah kompleksitas sebuah mikroprosesor akan meningkatkan dua kali lipat tiap 8 bulan sekali dengan biaya konstantan. Penemuan akan penggunaan transistor pada IC tidak lepas dari manfaat dari hukum dilontarkan oleh Gordon Moore ini. Karena dengan pernyataan Moore membuat orang-orang mengembangkan prosesor lebih efektif dan efisien. Kedua, hukum Metcalfe. Hukum Metcalfe ini adalah salah satu teori yang telah mendukung keunggulan bisnis pemasaran jaringan. Hukum Metcalfe dicetuskan oleh Robert Metcalfe yang merupakan pencipta Internet Protocol untuk komunikasi antara komputer dalam suatu jaringan. Bunyi hukum Metcalfe adalah nilai ekonomi sebuah jaringan sama dengan jumlah pengguna kuadrat. Maksudnya dari teori ini dapat dicontohkan dengan penggunaan telepon. Jika hanya satu telepon, tidak akan ada nilainya ekonomisnya karena tidak ada interaksi dengan telepon lainnya. Dua, jika penelepon dua yang saling berhubungan, maka nilai ekonomisnya menjadi 4 karena 2/2. Begitu pula jika ada telepon 3, maka nilai ekonomisnya 3/2 yaitu 9. Dan dasar hukum tersebut yaitu tentang akses informasi semakin mudah, cepat, dan murah terhadap ekonomi sehingga informasi yang dihasilkan dapat ditransmisikan secara eksponensial sehingga teori tentang bisnis network marketing tidak lepas dari teori hukum Metcalfe tersebut. Yang ketiga atau hukum yang terakhir atau hukum Cauchy. Hukum Cauchy ditemukan oleh Ronald Henry Cauchy yang merupakan
pemenang Nobel di bidang ekonomi. Bunyi hukum kos adalah bersamaan dengan biaya transaksi yang menurun sebuah organisasi kecilipun perkembangan. Dampaknya dari teori ini terhadap perkembangan teknologi informasi yaitu banyaknya sistem yang bersifat open source yang dapat dimanfaatkan perusahaan atau individu untuk mengembangkan usaha guna menghasilkan pendapatan yang maksimal. Sebagai contoh, penggunaan website open source, CMS atau contact management system dapat digunakan untuk toko online dan media promosi guna mengembangkan usahanya. Kemudian inti dari ketiga teori tersebut dapat kita tarik kesimpulannya. Dari zaman ke zaman akan semakin canggih, sehingga kebutuhan akan komputer dengan spesifikasi tinggi sangat dibutuhkan. Atau e-commerce, pentingnya jaringan yang saling terkoneksi akan meningkatkan nilai ekonomis atau hukum metalik, membangun organisasi yang efektif dan efisien untuk meningkatkan hasil hukum, atau hukum kos menekankan biaya transaksi dengan memperluas kerjasama menggunakan tenaga internet perusahaan tanpa harus menyewa atau membayar tenaga dari luar, atau hukum kos. Sekian dari prestasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.